Parah banget suaranya dari awal sampai akhir itu editan tapi yang bagus banget. Thank you editor lagu aku itu lagunya jadi bagus padahal kalau dengar suara Aslina astagfirullah ya. Halo. Hai Dimas, apa Hai. kabar? Sehat Kak, alhamdulillah gitu. Hai. Apalagi di kondisi lagi puasa kayak gini, kita harus tetap sehat, tetap terjaga ya, begitu. Ya, sebelumnya salam kenal. Aku Syafira dari See Today News. Oh, salam Eh, kenal juga Kakak. Hai, aku mau menyapa juga followersnya Dimas yang lagi nonton hari ini. Teman-teman semuanya join di live sharing session di See Today News. Dan acara live kita hari ini bakalan ada hadiahnya. Hadiahnya adalah siapa yang gak seneng tuh ada hadiahnya ya iya kan, teman-teman kita. bisa kayak THR gitu loh. Jadi bakalan Oh, ada saldo link aja masing-masing oke. Rp200.000 untuk 4 orang. Wah itu guys, buruan cepat share ya ke teman-teman di rumah biar pada Ya, nonton ke live ini. Lumayan 200.000 buat buka puasa, buat sahur juga bisa. benar. Kalau mau nanya-nanya nanti bisa banget ya Dim, apa namanya Iya, nulis-nulis di kolom chat boleh, atau di boleh. komen. Nanti kalau masih ada waktu kita ngobrol-ngobrol, pertanyaannya bakal dijawab sama Dimas. Oke, Iya, sekarang karena udah oke. ngobrol barengan sama Dimas Ahmad. Kamu ini lagi di mana, Dim? Lagi di kosan kita, lagi di Lagi kosan di kosan. sendiri. Iya, Nah, betul. Dim, kamu Kamar, tuh base-nya di Jakarta ya? Di Jakarta kah atau di mana? Jakarta. Di Iya, Jakarta. di Nah, Jakarta kan di sekarang sebenarnya dekat yang Andara juga sih. kenapa? Masih dekat-dekat Andara juga Oh, sebenarnya. oke, daerah-daerah Jakarta Selatan situ ya. Dim, Iya, kan dekat-dekat situ. kita nih lagi bulan puasa, ya istilahnya kita lagi Hmm, ngabuburit nih jam segini, ya kan? Nah, iya. kalau kita lagi nggak live, kamu lagi nggak live Hmm. Instagram, biasanya ngapain? Ngabuburitnya? Biasanya aku tuh ngabuburit kalau nggak live, sama kalau live Instagram tuh jarang ya. Paling aku keluar gitu cari takjil yang bisa dibeli kayak misalkan kolak, sop buah. Aku paling suka sop buah kayak kolak gitu ya, nyari-nyari Seger ya? kemana gitu kan. Soalnya kalau tiap hari beli di satu tempat kan kayak bosan gitu. Ini baru udah pernah nyoba, jadi Bener. keliling gitu. Nah mungkin kalau gak jalan-jalan keluar ya di kosan aja, di kamar aja gitu ke ngebaca. Biasanya aku baca komik gitu sih, kayak Oh, pasti kayak oke. anak-anak muda lah gitu, Eh, komik-komik iya yang santai-santai seru. pokoknya ya, Iya, sambil nunggu santai-santai beduk kalau nggak ada maghrib. kerjaan. Oke. Mm-mm. Dim, kamu nih kan sekarang kita sama-sama tahu. Kamu tuh kan aslinya bukan dari Jakarta ya? Bukan, aku mau dari Tasik, Dari Sunda aku. Tasik. Nah, ngomong-ngomong soal kamu dari luar Jakarta, terus Hmm. sekarang kan pemerintah apa namanya udah ngelonggarin nih aktivitas kita selama bulan Ramadan, apalagi kan 2 tahun nih kita pandemi nggak bisa ngapa-ngapain, di rumah Iya, aja, betul, ibadah juga betul, di betul. rumah segala macam. Bahkan sekarang tuh boleh mudik. Bahkan kemarin beritanya presiden, ayo deh kalau bisa lebih cepet aja gitu kan, supaya Iya. nggak kena macet. Kamu ada rencana untuk mudik kah? Hmm. Atau mungkin kegiatan bukber yang selama 2 tahun ini harus ketunda karena situasi COVID? Hmm. Kayaknya kalau Lebaran nanti harus pulang sih ya. Soal kita tuh udah berapa ya? PPKM tuh udah ada 2 tahun kali ya? Iya dua dong, tahun udah dua udah tahun ada, banget. berarti ya kita harus pulang dong, mau gak mau ketemu keluarga besar. Soalnya ya udah lama gitu gak ketemu, pasti kangen. Kita juga harus silaturahmi gitu, walaupun Benar, setuju. jarang ketemu. Jadi Iya. bisa mungkin nanti saya pulang kalau misalkan PPKM-nya sudah dilonggarin, terus gak ada masalah untuk kesana kesini, pulang bolak balik kampung gitu. Yes, insya Allah Pastinya semoga pulang lancar. nanti. Hmm. Buat teman-teman juga nih mudah-mudahan yang punya rencana mudik dilancarin, terus juga Hmm. sehat. Ibadah puasanya yang paling penting, ibadah puasanya mesti lancar dulu. Apalagi kan kita insya Allah mau masuk 10 hari terakhir. Jadi kita mesti Ya, maksimalin gaspol nih ibadahnya ya. 10 iya hari terakhir dong. ini. Biasanya katanya 10 hari terakhir tuh itu udah termasuk kayak Lailatul Qadar gitu. Jadi ibadahnya harus Insya semakin Allah. di Insya ini. Allah mudah-mudahan ya. Hmm. Dim, kita ngobrol-ngobrol soal karir atau seorang Dimas Ahmad nih, yang kita Aduh, ya. tahu
sekarang berkarir atau terjun ke dunia hiburan. Tapi sebelum Dimas seperti sekarang dikenal orang, followersnya 1,4 juta bahkan ya di Instagram. Ceritain dulu dong awal mulanya tuh gimana sih, Dim? Awal Kamu mula. berkarir di dunia hiburan? Oh, awal mula terkenal ya? Yes. Awal mulanya tuh ya biasa viral gitu, diundang sama Aga Andara, terus dikenalin sama orang-orang besar, dikenalin sama artis-artis senior. Di situ tuh kayak sebenarnya panik gitu, harus nggak tahu apa-apa kan ya, harus ini harus ngapain, itu harus ngapain. Terus pernah juga diajak kayak jadi host, jadi presenter. Wah, itu benar-benar bingung, kacau, dan aku takutnya ngacauin acara AA. Tapi hebatnya tuh di situ AA nge-lead-nya tuh jago banget gitu loh. Dia tuh mimpin suatu acara tuh walaupun akunya yang nggak tahu apa-apa, tapi dibikin dia jadi bisa gitu. Jadi begitu. Dari awalnya tuh ya pokoknya bingung aja. Nah, semakin kesini karena jam terbang juga, terus pengalaman dikasih tahu sama AA, sama teman-teman Rans, terus harus gimana, harus gini, harus gitu. Ya alhamdulillah, proses ya, kita harus percaya proses sih sebenarnya. Oke, jadi diawali dari bingung sampai akhirnya jadi terkenal Iya. sekarang. Awalnya tuh bener-bener wah parah, kacau, parah awalnya tuh. Oke, kalau sekarang nih gitu, udah banyak yang kenal sama kamu, followersnya banyak, kan famous atau dikenal orang kan comes with responsibility ya, dengan ada konsekuensinya dan sebagainya. Ada yang berubah nggak dari dirimu, Dim, setelah menjadi atau ada orang yang banyak kenal sekarang gitu? Iya, itu yang pertama. Jadi banyak kenalan gitu, orang jadi banyak kenal, kita pergi kemana orang ada yang tahu aja gitu. Terus yang berubah dari diri sendiri sih mungkin dari cara bicara. Aku sadar banget dari cara ngomong dulu ke sekarang tuh kayaknya beda banget gitu loh. Kayak mungkin sekarang karena sering ngobrol sama teman-teman di RAN, sama semua orang, jadi kayak lebih fasih aja gitu. Jadi kayak emang tadinya kamu nggak fasih ngomongnya? bukan nggak fasih sih, lebih kayak jarang ngomong. Aku tuh kayak ngapain sih banyak ngomong tuh, kayak males gitu dulu. Bener, aku kayak ya udah ngomong tuh secukupnya kalau aku dulu. Kalau sekarang kan karena keperluan media juga, harus ngomongnya tuh harus set gitu. Oke. Iya, kalau dulu kan aku ngomong ya seadanya aja, iya enggak gitu. Oke. Karena sekarang harus ada penyesuaian ya berarti iya, ya, karena betul. tanggung jawab kerjaan juga, dan Betul. sekarang orang makin banyak yang tahu, makin banyak juga orang yang pengen mengenal lebih jauh nih sebenarnya siapakah seorang Dimas Ahmad dan apa yang dilakukan dan sebagainya. Oke. Betul. Nah, Dim, kan kita kita tahu juga Dimas tuh setelah sekarang bergabung di Rans juga, tapi juga yang nggak bisa dikesampingkan adalah kamu nih selalu dimirip-miripin sama Raffi. Iya, betul. Ada beban nggak sih, atau apa sih perasaannya selalu ditempelin terus sama Raffi? Sebenarnya bukan beban sih, tapi ada aja orang kayak lu tuh harus kayak disama-samain banget gitu sama. Soalnya kan ya aku ya Dimas, terus Arapi gitu. Kita tuh beda orang, cuman kita dimirip-miripin, harus semirip mungkin. Tapi kan itu gak bisa tentunya. Nah, dari situ itu tuh jadi tantangan tersendiri gitu. Lu tuh mau jadi kayak AA banget atau sebagian diri sendiri gitu loh. Jadi ya nggak dikit sih orang yang nuntut kayak Arapi kayak gini, Arapi kayak gitu. Jadi ya gak apa-apa, itu tantangan buat diri sendiri sebenarnya sih, kayak bukan beban. Jadi saya nyebutnya bukan beban sih, kayak itu tantangan yang harus dihadapi. Yes, setuju. Menurut kamu apa hal penting yang harus dimiliki sama seorang entertainer atau influencer, content creator, dan bertanggung jawab terhadap followersnya?
Yang pertama mungkin pede ya. Kalau kita mau berteman sama netizen terutama, kita kan awalnya gak kenal sama mereka, terus mereka juga gak kenal sama kita gitu. Tahap-tahap dari kenalan itu sendiri tuh yang pertama pede, terus yang kedua tuh berpenampilan menarik. Artinya berpenampilan menarik tuh kayak bukan dari segi pakaian ya, kayak lu tuh kreatif, lu tuh inovatif, terus bisa dilihat orang ini nih menarik nih, harus gua ikutin gitu. Nah yang ketiga tuh kayak apa lagi ya? Yang ketiga tuh ya baik sih sebenarnya, kayak lu gak neko-neko sama netizen gitu. Kayak nggak bikin kasus ini itu, gak bikin kasus ini itu ya, jadi hancur sama netizen mah. Yes, benar. Nah sekarang kan kamu udah memulai nih menjajakan karir di dunia entertainment, bahkan di assess atau kita bisa bilang di mentorin lah ya sama Raffi, bersama dengan Ransnya juga gitu, dan banyak banget dukungannya. Aku baca dari konten komen-komennya juga di sini banyak sekali dukungan buat kamu nih Dim gitu. Tapi kamunya sendiri nih berkarir di dunia entertainment, apa yang menjadi mimpi kamu atau tujuan kamu? Apakah gimana karir path-nya? Apakah kamu tertarik acting atau mungkin hosting atau bernyanyi atau apa? Yang pertama sih aku mau ngedalemin seni peran gitu, kayak aktor, terus seni acting, dan pokoknya itu aja dulu dalam jangka waktu dekat atau panjang gitu. Nah untuk berikutnya mau ngedalemin soal presenter gitu. Kamu tertarik di dunia acting sama kalau komunikasi. Kalau musik pernah nyanyi ya, bikin satu lagu, itu lagunya ciptaan Teh Meli itu ya. Siapa yang gak mau gitu loh diciptain musik sama diciptain lagu sama Teh Meli itu. Pas nyanyi, Allah, lebih parah dari Arapi. Parah banget suaranya dari awal sampai akhir, itu editan tapi yang bagus banget. Thank you editor lagu aku, itu lagunya jadi bagus. Padahal kalau denger suara Aslina, astagfirullah ya. Parah sih. Jadi, tapi aku juga udah pernah. Kenapa, gimana? Iya, aku juga sekarang lagi belajar kayak nyanyi itu harus gimana sih, lu nyanyi itu harus gimana sih, suara ini gimana, suara gini gimana gitu. Jadi sedikit belajar lah gitu cara nyanyi gitu. Kalau dulu kan ya Allah, nyanyi itu ya udah nyanyi ya, bersuara keluar suara gitu. Walaupun sebenarnya udah bekerja sama Melly Goeslaw, tapi tetap ya kamu mengakui bahwa sebenarnya waduh, suaranya masih jauh dari standar. Iya gitu loh. Sebenarnya lagunya bagus gitu, lagu ciptaan Teh Meli itu bagus, Bucin, Budak Cinta gitu, liriknya juga bagus, menarik. Tapi kalau yang nyanyinya kayak saya gitu, suaranya seadanya, keluar A, keluar B, itu udah itu parah. Ya harus belajar lagi. Kamu ngidolain siapa sih? Idolamu siapa, Dem? Penyanyi. Siapapun. Oh ya siapapun. Kalau dari aktor tuh ada tuh yang aktor Hollywood tuh siapa? Banyak dong aktor Hollywood. Iya, maksud aku kayak Joe Taslim, terus siapa lagi tuh? Artis. Oke. Aku paham. Aktor Indonesia yang berkarir di Hollywood. Iko Uwais. Iko Uwais, iya. Terus dan masih banyak lagi. Kalau penyanyi aku suka sama yang pertama Raisa, terus Agnes Mo. Dunia aku juga bisa nyanyi. Raisa aku paling suka, Raisa. Terus sama itu siapa tuh? Isyana Sarasvati. Isyana Sarasvati. Nice. Oke, seru ya. Kayak tapi kamu memilih jalur yang mungkin akan berbeda gitu ya, acting, pengen presenting juga gitu. All the best buat Dimas. Dim, menurut kamu sekarang ini ada titipan pertanyaan dari followersnya See Today. Menurut kamu itu udah sukses belum sih? Belum. Oke. Sebenarnya aku juga ngerti kayak kesuksesan tuh ditandain dengan apa? Apakah dengan banyak duit kah, atau dengan kerjaan yang baik kah, atau dengan lo hidup
enak-enakan kah atau apa gitu. Aku juga sebenarnya nggak ngerti kayak taraf kesuksesan tuh dan kesuksesan dari hidup tuh apa gitu. Jadi kalau ditanya lu tuh udah sukses belum sih? Ya belum, aku bilang gitu karena sebenarnya aku juga gak ngerti gitu kayak sukses tuh harus gimana gitu kayak ya sampai kapanpun pasti kalau ditanya sukses belum ya pasti belum gitu kecuali aku udah meninggal itu baru udah sukses gitu sukses menjalani hidup begitu. Iya benar. Ini dari tadi aku baca komen, sorry aku agak ke-distract. Cika tuh siapa sih, Dim? Cerita dong. Cika itu temen kantor. Jadi kita satu manajemen karena aku sering bareng sama Cika. Jadi kita kayak deket gitu, udah sedekat itu. Jadi makanya kesini juga pada ditanyain begitu. Oh gitu. Aku udah baca komennya Cika siapa sih? Emang dari tadi juga aku baca. Cika semua nih nanyanya. Kita kan lagi live sama kata itu. Dim, share dong plan atau project yang sekarang lagi dikerjain atau dalam waktu dekat akan di-announce. Ini bocoran untuk followersnya Dimas juga yang lagi nonton. Planning bukan planning, sebenarnya udah ada ini planning tuh. Kita mau bikin web series lagi yang bernama web series pertama kan ada tuh judulnya Budak Cinta, terus ada Bucin Story, itu aku baru 2. Nah, yang ketiga udah mau ada lagi kayak web series gitulah. Ya. Tuh. Oke, ini akan ada lagi ya. Berarti kayak kamu emang bakalan serius fokusin di dunia acting ya, Dim ya? Iya, betul. Emang kamu suka acting ya? Emang suka berakting gitu? Aku suka ketika aku memerankan jadi orang lain begitu. Iya, aku suka aja gitu kayak bikin karakter baru atau pura-pura jahat, pura-pura baik atau apa gitu. Ya suka aja gitu. Punya film favorit nggak? Film favorit, aku ada film favorit. Judulnya apa ya? Aku lupa. Judulnya aku lupa. Tapi ini tuh tentang seorang pembaca yang kebetulan cerita yang dia baca tuh jadi kenyataan di dunia nyata gitu. Wow, oke. Tapi kamu nggak inget judulnya apa ya? Iya, aku nggak inget judulnya apa gitu. Iya. Ya, aku agak lupa. Oke, Dim, ini seru deh ada yang nanya. Aku langsung bacain aja ya. Dari Yungjo 393. Dimas, tantangannya apa menjadi terkenal di bawah naungan nama besar Raffi Ahmad dan Nagita Slavina? Silakan. Tantangannya menjadi terkenal di bawah naungan Rans. Itu tantangannya. Ya, sebisa mungkin kita jangan neko-neko lah, jangan kayak bikin masalah ini, bikin masalah itu. Soalnya kita kan di bawah naungan manajemen gitu. Takutnya mencoreng nama baik mereka, yang pertama, yang kedua bikin malu, nah yang ketiga tuh kita tidak bisa dipercaya lagi. Iya, karena yang paling sulit tuh ketika berhadapan dengan orang lain adalah kepercayaan. Kita kalau udah dapat kepercayaan mereka, ya kita pegang gitu, jangan kita lepas gitu aja gitu. Kalau udah dapat kepercayaan orang besar tuh kita jadi enak gitu, jadi bukan enak sih, jadi gampang aja gitu loh. Apapun yang terjadi kita gak perlu risau gitu. Yes, benar. Tantangan terbesarnya itu ketika pegang kepercayaan orang harus dipegang. Yeay. Dan yang pastinya tadi Dimas bilang Dimas mau terus belajar ya, Dim ya. Dalam seni peran karena memang punya ketertarikan di dunia acting gitu. Wah, seru banget ya. Oke, tadi proyeknya juga sedikit banyak udah di udah di-share juga. Kita spill dikit-dikit gitu daripada penasaran teman-teman yang nonton ini. Benar. Dan tadi ada yang nanya juga agak kelewat di bagian atas. Impian terbesar kamu apa sih? Impian terbesar, aku pengen ke bulan. Bisa, kamu bisa join perusahaannya Elon Musk. Iya, aku dari kecil kayak pengen, ya udah pengen nyampe bulan aja gitu. Oke. Aku gak tahu kenapa kayak pengen nyampe bulan aja gitu. Pengen nyampe setinggi-tingginya.
Oh, oke. Pengen traveling ke luar angkasa berarti ya. Iya, kurang Iya, lebih begitu. seru ya. Emang sekarang kan juga bisa tuh gitu kan, perusahaannya Jeff Bezos, Elon Musk gitu, kayak Iya, satu hal yang dulu mungkin kita mikirnya nggak mungkin mustahil. lah gitu ya, mustahil. Iya, Sekarang kenapa enggak dengan iya, kecanggihan kenapa teknologi? enggak Siapa tahu gitu. aja nih followersnya mau trip bareng ya kan? Iya, siapa tahu nanti ke depannya tuh ke bulan ya tinggal naik motor doang itu. Ya mungkin dong, kan kita pasti pakai pesawat luar angkasa. Aduh, Oke, begitu. Dim, Jadi, terakhir ya, sebelum aku say bye-bye karena waktu kita terbatas, ada pesan iya. apa yang pengen kamu sampaikan khususnya kepada followers kamu, kepada penggemarnya, fansnya disebut apa namanya? Sebenarnya belum ada sebutan secara resmi sih, tapi aku nyebutnya kayak teman-teman Dimas semuanya gitu. Oke, oke. Apa yang mau kamu Mantap. sampaikan buat teman-temannya? Jadi pesan dari aku sih, pesannya maksudnya buat bulan Ramadan atau pesan Apapun, kehidupan atau pesan apa? buat followers untuk selalu Oke. dukung kamu, apapun itu. Pesan-pesan buat semuanya nih, kayak ya, jadi bukan jangan terlalu dipikirin sih hidup tuh, tapi lebih ke dibawa santai, relax, karena apapun yang terjadi pasti bakalan ada jalan begitu. Karena kalian tahu Tuhan itu nggak tidur, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha membenarkan, maha membolak-balik hati. Jadi apapun yang terjadi, mau itu masalah ekonomi, percintaan, masalah kehidupan, masalah galau, perapaan itu, jadi tetap memintalah kepada yang maha kuasa, jangan meminta kepada manusia gitu. Kalau kalian lagi galau, lagi stres, kalian curhat ke manusia, apa yang diharapkan dari manusia? Cuma bilang, lu mau mending lah gua, bisa ngebandingin doang kalau manusia ya. Benar, benar. Ini dari tadi kamu bilang galau, curhat. Emang kamu pernah galau? Enggak, aku jujur dari kalau nggak salah SMP, pokoknya udah lama banget. Aku selalu denger cerita orang. Teman curhat, Iya, kayak dicurhatin. iya dicurhatin gitu. Padahal aku tuh kadang jawabnya tuh seenak jidat gitu. Nah, kadang mereka curhat tentang masalah cintaan mereka, aku baru diputusin, terus aku jawabnya, mampus gitu. Balik. Terus mereka tuh anehnya, mereka tuh tetap curhat gitu. Aku gak tahu kenapa. Mungkin karena ya yang pertama yang aku bilang tadi, kepercayaan itu susah didapatkan. Mungkin mereka udah percaya sama aku. Nah, aku tuh tipe orangnya yang kalau mereka cerita, ya udah biar aku aja yang nyimpen gitu. Orang lain nggak usah tahu begitu. Oh, nggak ember gitu istilahnya ya. Iya, Bocor betul, ember. embernya. Oke, Dim, terima kasih banyak ya waktunya. Iya, terima kasih banyak Kakak waktunya. Sharing Kita session seru banget di live kali ini. today. Bener, mudah-mudahan puasanya lancar, Dim. Rencana Ya, mudah-mudahan juga Kakak diberi kesehatan. dimudahkan, sukses. Amin. Ditunggu karya-karya lainnya tentunya ya di dunia hiburan Indonesia. Tetap semangat ya, Dim. Ya, tetap semangat juga buat Kakak, buat teman-teman News Today, Today News. Yes. Semangat juga buat kalian. Ya, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di situasi yang lebih baik tentunya. Iya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di situasi yang banyak pertanyaan. Terima kasih ya, Dim. Dah. Terima kasih, bye-bye teman-teman semuanya. Dadah juga.